Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Nastri Aisyah Mafada Siddiqi dari NIM 109 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dari mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan materi Fundamental C++ 1 dan 2. Jadi hari ini materi kita berisikan tentang C++. Nah, yang pertama ada variabel, tipe data dan konstanta, array dan std vektor, input pengguna, chain, getLine, fungsi, parameter, dan return, scope, variabel, lokal dan global, komentar, single line dan multi-line, dan using namespace std dan alternatifnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu variabel, tipe data, dan konstanta. Variabel adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan nilai di dalam program, sementara tipe data menentukan jenis nilai apa yang dapat disimpan oleh variabel tersebut, seperti angka, karakter, atau teks. Dengan tipe data, komputer mengetahui bagaimana cara menyimpan dan mengolah data tersebut di memori. Konstanta digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak boleh berubah selama program berjalan, sehingga membantu menjaga konsistensi dan mencegah kesalahan akibat perubahan nilai yang tidak disengaja. Lalu, array dan std vektor. Array dan std vektor sama-sama digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu struktur. Array memiliki ukuran tetap yang ditentukan sejak awal dan tidak dapat diubah selama program berjalan, sehingga kurang fleksibel. Sebaliknya, std vektor bersifat dinamis karena ukurannya dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan, sehingga lebih praktis untuk mengelola data dalam jumlah yang tidak pasti. Lalu ada input pengguna, yaitu chain dan getLine. Input pengguna memungkinkan program menerima data yang dimasukkan dari luar, biasanya melalui keyboard. Input dapat berupa satu nilai atau satu baris teks penuh, tergantung kebutuhan program. Dengan adanya input pengguna, program menjadi interaktif karena dapat merespon data yang diberikan secara langsung oleh pengguna. Fungsi, parameter, dan return. Fungsi adalah kumpulan instruksi yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu agar kode lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali. Parameter berfungsi sebagai data masukan yang diberikan ke fungsi, sehingga fungsi dapat bekerja dengan nilai yang berbeda, dan return digunakan untuk mengembalikan hasil pemrosesan fungsi ke bagian program yang memanggilnya. Lalu ada scope variable, yaitu lokal dan global. Scope variable adalah cakupan wilayah di mana suatu variabel dapat diakses dan digunakan dalam program. Variabel lokal hanya dapat digunakan di dalam blok atau fungsi tempat variabel tersebut dideklarasikan, sehingga lebih aman dari perubahan yang tidak diinginkan. Variabel global dapat diakses dari seluruh bagian program, namun penggunaannya harus hati-hati karena dapat menyebarkan konflik atau kesalahan jika diubah sembarangan. Komentar single line dan multi-line. Komentar adalah bagian dari kode yang tidak dijalankan oleh program dan hanya berfungsi sebagai penjelasan bagi programmer. Komentar dapat ditulis dalam satu baris atau beberapa baris untuk menjelaskan tujuan, cara kerja, atau bagian tertentu dari program. Dengan adanya komentar, kode menjadi lebih mudah dipahami, dibaca, dan dipelihara terutama oleh orang lain atau oleh programmer itu sendiri di masa depan. Using namespace std dan alternatifnya. Using namespace std digunakan untuk mempermudah penulisan kode dengan menghindari penulisan awalan namespace standar secara berulang. Meskipun praktis, penggunanya dapat menimbulkan konflik jika terdapat nama yang sama dari sumber lain. Alternatif yang lebih aman adalah menggunakan namespace secara eksplisit, sehingga kode menjadi lebih jelas dan terhindar dari kesalahan akibat bentrokan nama. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya, pemahaman tentang variabel, tipe data, konstanta, struktur data, input pengguna, fungsi, scope variabel, komentar, serta penggunaan namespace merupakan dasar penting dalam pemrograman. Konsep-konsep tersebut membantu programmer menyusun program yang terstruktur, mudah dibaca, efisien, dan minim kesalahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara tepat, program tidak hanya dapat berjalan sesuai kebutuhan, tetapi juga lebih mudah dikembangkan dan dipelihara di kemudian hari. Terima kasih, selanjutnya saya akan menjelaskan di dalam C++-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa kode
atau coding dari C++. Yang pertama ada suhu, daftar nama, interaktif sederhana, kalkulator, dan pengolahan data. Pertama kita ke suhu ya terlebih dahulu. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana konferensi suhu ini bekerja. Ini dimulai dari yang include IOStream. Jadi di semua C++ itu harus memiliki kedua ini. Karena include IOStream itu digunakan untuk memasukkan library IOStream yang berfungsi untuk operasi input dan output seperti scene dan code. Lalu untuk using namespace std digunakan tuh agar kita tidak perlu menuliskan std di setiap memakai fungsi seperti cout, cin, dan angle. Lalu di sini juga ada int main. Setiap C++ juga memiliki int main. Jadi int main di sini berfungsi berfungsi utama dalam program C++. Di setiap program C++ harus selalu dimulai dari fungsi main ini. Lalu di sini saya taruh float karena float ini itu fungsinya adalah mendeklarasikan dua variabel bertipe desimal, bilangan desimal, yaitu Celsius itu untuk menyimpan suhu dalam Celsius, sedangkan yang Fahrenheit itu untuk menyimpan hasil konversi ke Fahrenheit-nya. Lalu di sini ada cout. Nah, fungsi cout dan cin ini adalah cout itu untuk menampilkan teks yang di layar, sedangkan yang di cout untuk menerima input dari penggunanya. Lalu di sini cout-nya itu memasukkan suhu dalam Celsius. Jadi nilai yang dimasukkan itu disimpan ke variabel di Celsius. Lalu di sini baris ini merupakan perhitungan konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit menggunakan rumusnya. Dan ini adalah rumusnya. Lalu terakhir ada cout, yaitu suhu dalam Fahrenheit. Ini menampilkan hasil konversi suhu ke layar, dan n ini berfungsi untuk pindah ke barisan barunya, dan return 0 ini untuk menutup bahwa program telah selesai dan dijalankan dengan sukses. Nah, sekarang mari kita coba jalankan programnya. Jadi di sini kita yang sudah saya jelaskan tadi diminta untuk memasukkan suhu dalam Celsius dulu ya. Nah, sekarang coba kita mari asal aja. Misal kita meminta di 20 derajat. Jadi nanti dia langsung akan mengkonversikannya ini ke dalam Fahrenheit. Nah, benar ya teman-teman. Jadi dia langsung mengkonversikannya ke dalam Fahrenheit. Ini untuk yang program pertama. Selanjutnya di sini ada program kedua, yaitu daftar nama. Seperti biasa di awal, di sini diawali dengan include IOStream, dan juga ada using namespace std, int main, dan return 0. Itu adalah semua adalah fungsi utama dari C++. Namun di sini ada yang berbeda, yaitu vektor dan string. Jadi apa itu vektor dan string? Di vektor ini itu untuk menyimpan kumpulan data yang secara dinamis, sedangkan string ini untuk menggunakan tipe data teks atau string. Lanjut, kita langsung ke sini saja. Int main, cout-nya adalah masukkan jumlah nama, dan cin-nya adalah untuk memasukkan jumlah variabel ke variabel jumlah. Jadi jumlah ini menyimpan berapa banyak nama yang akan dimasukkan. Dan si in ignore ini itu digunakan untuk menghapus karakter dari new line yang tersisa di buffer setelah cin. Lalu selanjutnya di sini ada vector string. Vector string ini adalah untuk membuat vektor itu bertipe string, dan ukuran vektor disesuaikan dengan jumlah nama yang dimasukkan. Vektor ini akan menyimpan daftar nama tersebut. Lalu lanjut ke for. Pengulangan for ini tuh berjalan sebanyak jumlahnya, dan getLine di sini itu digunakan agar nama dengan spasi misalnya itu tuh bisa dibaca. Ini untuk spasi. Lalu setiap nama tuh disimpan ke dalam sini, nama i. Lalu lanjut di sini ada cout untuk
end daftar nama itu tuh buat menampilkan judul daftar namanya yang digunakan untuk memberi garis kosong ya. Lalu perulangan di sini ada perulangan lagi for. Ini adalah perulangan untuk menampilkan semua nama. Jadi i ditambah 1 itu digunakan agar penomoran itu dimulai dari 1 bukan 0. Jadi mari langsung saja kita coba. Nah, di sini kita langsung diminta untuk memasukkan jumlah nama. Jadi misal kita masukkan jumlah namanya adalah 3 orang. Nah, lalu kita langsung masukkan aja, misal nama saya Astrid. Lalu semisal Aisyah dan Malva. Nah, ini langsung ada daftar namanya Astrid, Aisyah, dan Malva. Jadi ini adalah untuk coding yang kedua. Lalu yang ketiga ada interaktif sederhana. Oh ya, jadi program ini tuh berfungsi ya untuk meminta jumlah nama dari pengguna pertama. Lalu yang kedua itu menyimpan nama-nama tersebut ke dalam vektor dan menampilkan kembali seluruh daftar nama dengan nomor urut. Jadi ini bisa mengubah ke versi array biasa. Terus bisa juga buat fitur pencarian nama, dan ini juga bisa nanti kalau diubah-ubah bisa diurutkan dari A dan Z. Lalu di sini ada interaktif sederhana. Jadi di sini seperti biasanya tadi saya sudah jelaskan ini library string ini. Nah, string ini digunakan ya untuk menggunakan tipe data teks ya. Lalu di sini ada string nama. Ini tuh untuk menggunakan string nama dan int umur. Jadi kenapa di sini umur menggunakan int? Karena umur itu kan merupakan bilangan angka ya. Jadi menggunakan integer. Sedangkan untuk yang string ini nama dia kan adalah karakter ya, jadi harus menggunakan string. Lalu di sini ada cout untuk masukkan nama Anda, dan getLine ini untuk spasinya seperti biasa. Lalu cout masukkan umur Anda, dan cin ini nanti dia masuknya ke variabel umur di sini. Lalu di sini juga cout dan umur Anda nanti adalah bla bla bla. Nah, jadi coba kita langsung saja. Jadi saya akan masukkan nama dan umur. Jadi nanti outputnya seperti ini. Umur Anda adalah 18 tahun. Ini ya. Halo, umur Anda. Nah, ini adalah kode yang ketiga. Lalu saya ada juga kode yang keempat. Ini kode kalkulator sederhana juga. Jadi di sini saya ada float ya, A dan B, dan A dan B ini melambangkan operasi bilangan A dan B untuk angka A dan angka B seperti itu. Lalu kita di sini pakai karakter juga untuk operasinya. Lalu operasi ini di sini untuk seperti tambah, kurang, kali, dan baginya. Lalu di sini diminta untuk memasukkan angka pertama, dan cin ini akan masuk ke variabel A. Lalu untuk yang operasi ini kita akan diminta untuk memasukkan operasi tambah, kurang, bagi, kali atau bagi, dan cin nanti ini bakal masuk ke variabel di operasi. Lalu untuk masukkan angka kedua nanti seperti biasa cin yang ini kita akan ini bakal masuk ke variabel yang B. Lalu di sini ada switch operasi. Nah, struktur switch ini tuh digunakan untuk memilih operasi ya berdasarkan nilai operasi yang udah kita pilih di sini. Lalu di sini ada keempat case, yaitu case pertambahan, pengurangan dan pembagian. Lalu di sini juga kita memakai if else ya. Jadi seperti ini cout, ini break itu. Lalu langsung saja kita run. Jadi misal kita masuk angka pertama, kita masuk angka 2, terus misal kita pencet kita pilih yang plus dan 6. Jadi angkanya
Jadi seperti ini kalkulator sederhana saya. Nah, semisal di sini, kenapa ya di sini tidak memakai if else? Jadi if else ini digunakan ketika pembagian itu error dan tidak bisa dibagi dengan 0. Jadi, semisal saya ulang. Saat saya masukkan angka lagi 2, lalu kita pencet yang pembagi, lalu kita masukkan 0. Nah, di sini digunakan dipakai if else karena ketika kita menggunakan 0 di pembagian, dia akan memberikan tanda bahwa itu error. Selanjutnya di sini yang terakhir saya ada pengolahan data. Seperti biasa ya, vektor dan string ini. Vektor itu untuk menyimpan banyak datanya secara dinamis, sedangkan string itu untuk menyimpan data di dalam teksnya. Lalu di sini ada int jumlah. Jumlah itu kan menggunakan bilangan. Jadi di sini harus menggunakan integer. Dan cout di sini adalah masukkan jumlah mahasiswanya, dan cin ini akan masuk ke variabel di jumlah di sini. Dan cin ignore ini itu untuk membersihkan karakter agar getLine itu bisa digunakan dengan benar. Lalu di sini ada vektor juga. Vektor string nama ini untuk menyimpan nama mahasiswanya, sedangkan untuk vektor yang umur ini untuk menyimpan umur mahasiswanya. Dan ukuran vektor ini disesuaikan dengan jumlah mahasiswanya. Lalu di sini ada input perulangan. Input data mahasiswa perulangan dari for. Perulangan itu berjalan sebanyak jumlah mahasiswanya yang di sini. Lalu di sini ada cout untuk mahasiswa keberapa dan nama. Lalu ini akan ada getLine dan cin untuk nama yang pertama. Terus lanjut saja, di sini ada cout untuk data mahasiswa. Nah, kita langsung saja jalankan. Jadi untuk masukkan jumlah mahasiswa, bisa saya masukkan 2, lalu mahasiswa pertama, dan dia langsung dimasukkan untuk umur. Seperti ini. Jadi ini langsung seperti ini ya. Ini untuk pengolahan datanya. Jadi seperti itu untuk pengawalan dari C++. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.